Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam siswa dan siswi SMK Bisma Kersana. Eh, Kebetulan saya membuat video pembelajaran daring ini pada pukul 12 malam. Pada pembelajaran kali ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah minyak bumi, yang kedua adalah gas alam, dan yang ketiga adalah industri petrokimia. Minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah minyak mentah yang terbentuk secara alami dalam batuan endapan dan sebagian besar terdiri dari hidrokarbon. Jadi minyak bumi itu sebagian besar komponennya adalah hidrokarbon. Materi hidrokarbon sudah kita bahas sebelumnya ya pada subbab yang lalu. Istilah minyak bumi diterjemahkan dari bahasa Latin yaitu petroleum. Nah, kata petroleum ini dari dua kata yaitu petrol dan oleum. Oleum. Petrol itu artinya batuan atau karang dan oleum itu minyak. Minyak bumi dijuluki juga sebagai emas hitam atau black oil, yaitu cairan kental, coklat, gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Berikutnya, pembentukan minyak bumi. Pembentukan minyak bumi berasal dari fosil yang tertimbun di dasar laut selama berjuta-juta tahun. Fosil fosil purba, misal seperti fitoplankton dan zooplankton purba yang mati kemudian tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun yang kemudian eh, mengalami pemecahan kemudian menghasilkan yang namanya minyak bumi. Eksplorasi minyak bumi, ya, eksplorasi atau pengolahan minyak bumi. Untuk bisa mengetahui suatu tempat apakah mengandung minyak bumi atau tidak, maka dilakukan serangkaian pengamatan dan penelitian. Di sini serangkaiannya yaitu yang pertama melakukan ledakan kecil, yang kemudian ledakan itu bunyi itu masuk ke dalam tanah, dalam bebatuan, kemudian akan dipantulkan oleh tadi tanah yang mengandung minyak atau gas, kemudian ditangkap oleh sensor, ya. Sensor ini untuk menangkap efek gema dari pantulan tadi yang mengandung minyak bumi. Ya, itu. Kemudian komponen minyak bumi itu komponen utamanya adalah hidrokarbon. Ya, tadi jadi minyak bumi itu komponen utamanya adalah hidrokarbon. Ya, ada komponen lain, tapi yang paling banyak adalah hidrokarbon. Jadi hidrokarbon ada 3 macam, yaitu alifatik atau alkana, kemudian siklik, dan aromatik. Berikutnya pengolahan minyak bumi. Minyak bumi itu diolah dengan cara yang namanya adalah destilasi.
destilasi bertingkat, atau bahasa Indonesianya yaitu penyulingan bertingkat. Artinya, destilasi atau penyulingan adalah proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Ya. Jadi nanti minyak bumi akan dipisah menjadi fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih dari fraksi-fraksi tadi. Destilasi ini atau penyulingan bertingkat ini menggunakan yang namanya menara distilasi. Ini menara distilasi, bertingkat ya, karena ini bertingkat. Ya. Kemudian gambar ini sebenarnya sama dengan ini. Jadi kalau ini bentuk realnya, kalau ini bentuk gambar kasarnya. Minyak mentah kemudian dialirkan ke dalam tungku yang sangat panas ini, ya. Kemudian masuk ke dalam menara bertingkat atau tanur tinggi, ya. Kemudian ini minyak ini yang dilewatkan ke dalam tungku akan masuk ke dalam tanur tinggi ini, kemudian akan memisah menjadi fraksi-fraksinya berdasarkan titik didihnya. Yang paling di bawah ini titik didihnya paling tinggi, yaitu 400 derajat Celcius. 400 derajat Celcius ini. Nah, ini menghasilkan minyak pelumas, lilin, parafin, dan aspal. Kemudian di atasnya lagi suhunya lebih rendah, yaitu 370 derajat Celcius, menghasilkan minyak bahan bakar industri. Kemudian di atasnya lagi lebih rendah lagi, suhunya 300 derajat Celcius, menghasilkan bahan bakar diesel. Di atasnya lagi itu ya lebih rendah lagi, suhunya 200 derajat Celcius, menghasilkan kerosin atau minyak tanah. Kemudian di atasnya lagi ada suhunya lebih rendah menjadi gasolin atau bensin. Di atasnya lagi itu menjadi gas petroleum, ya. Suhunya lebih rendah. Jadi semakin ke atas suhunya akan semakin rendah. Yang paling bawah ini suhunya paling tinggi. Kemudian fraksi minyak bumi ada gas, petroleum, bensin, kerosin, solar, oli, residu. Ya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nanti saya akan memberikan PowerPoint ini. Ya. Berikutnya, pengolahan minyak bumi berikutnya yaitu cracking. Apa itu cracking? Cracking adalah perengkahan atau pemecahan. Proses pemecahan hidrokarbon, jadi hidrokarbon itu komponen utama dari minyak bumi. Pemecahan hidrokarbon yang molekul-molekul besar dalam fraksi minyak bumi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Jadi memecah molekul besar dari minyak bumi menjadi molekul yang lebih kecil. Ya, maksudnya molekul yang besar berarti jumlah atom C-nya dalam molekul itu lebih banyak dibandingkan molekul yang lebih kecil. Contohnya yaitu pengubahan solar. Pengubahan solar, di solar ini molekul besar. Solar ini molekul besar menjadi minyak tanah
minyak tanah, ya. Ini molekul kecil, ya. Berikutnya yaitu reforming. Artinya mengubah hidrokarbon rantai lurus menjadi hidrokarbon rantai bercabang. Fungsinya adalah perubahan molekul bensin yang bermutu rendah menjadi bermutu baik. Jadi, bermutu rendah itu rantai hidrokarbon, maaf, salah, karbon rantai lurus kemudian bermutu tinggi itu hidrokarbon rantai bercabang. Rantai lurus dan rantai bercabang sudah kita pelajari pada materi hidrokarbon subbab yang lalu. Berikutnya, pengolahan minyak bumi yaitu polimerisasi, artinya proses penggabungan molekul-molekul kecil dalam minyak bumi menjadi molekul besar. Contohnya penggabungan isobutena dengan isobutana menjadi isoktana yang merupakan bensin bermutu tinggi. Pengolahan berikutnya yaitu treating, artinya pemurnian minyak bumi dengan menghilangkan zat-zat pengotornya. Berikutnya yaitu pengolahannya dengan cara blending, yaitu pencampuran minyak bumi dengan zat aditif agar kualitasnya baik. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat tambahan. Ya, zat tambahan. Berikutnya yaitu bensin dan bilangan oktan. Bensin itu campuran senyawa hidrokarbon yang terdiri dari isomer heptana. Jadi bensin itu campuran antara heptana dan oktana. Heptana C7H16, oktana C8H18. Kemudian kualitas bensin dapat ditentukan berdasarkan jumlah ketukan dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Nanti apa itu bilangan oktan? Berikutnya kita akan bahas. Bilangan oktan adalah bilangan yang menyatakan persentase isooktana yang dikandung dalam bensin. Sedang sisanya adalah persentase N-heptana. Jadi oktana itu dari kata isooktana. Bilangan oktan ini dinyatakan dengan angka 0 sampai 100. Ya, jadi kalau bilangan oktannya itu kalau
bilangan oktan pada bensin tertulis akan 90, maka itu artinya kandungan isoktananya 90%, sedangkan N-heptananya yaitu 100% dikurangi 90% sama dengan 10%. Maaf, 10%. Kemudian bila misalkan ada bilangan oktan 94, maka kandungan isoktananya 94%, sedangkan N-heptananya yaitu 100%. Ya, dikurangi 94% itu sama dengan 6%. N-heptananya. Kemudian ya, bensin yang mengandung bilangan oktan 94 itu lebih bagus kualitasnya dibanding yang 90 bilangan oktannya. Ya, itu. Nah, kemudian mengurangi ketukan pada bensin. Bensin yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi itu bilangan oktannya kurang dari 60. Jadi sangat jelek sekali. Untuk itu ditingkatkan agar bisa digunakan pada mesin kendaraan bermotor, ya, dengan cara ditambahkan zat aditif atau tadi zat aditif zat tambahan berupa tetraetilin atau tetraetil timbal. Ya, tetraetil timbal. Ini dengan rumus Pb C2H5 4 kali. Ya, subbab berikutnya yaitu yang kedua yaitu subbab gas alam. Gas alam adalah gas yang terbentuk dari zat renik air, alga, dan protozoa yang telah mati dan tertimbun selama berjuta-juta tahun dan mengandung zat metana. Jadi kandungan paling banyak gas alam adalah metana. Zat yang lainnya, gas yang lainnya ya ada 10% yaitu etana, kemudian yang lainnya ada butana, ya ada hidrogen sulfida dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak gas alam yaitu gas metana atau CH4. Sebab yang ketiga yaitu petrokimia. Ya, petrokimia.
petrokimia adalah industri yang mengaitkan suatu produk-produk industri minyak bumi yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat akan bahan kimia atau bahan konsumsi. Jadi petrokimia itu industri yang mengubah minyak bumi menjadi bahan-bahan kimia lain atau bahan konsumsi. Yang contohnya apa? Yaitu industri petrokimia, metanol, etilen, propilen, butadiene, dan sebagainya. Jadi minyak bumi itu bisa diubah menjadi produk lain, tidak harus bahan bakar. Bahkan ini pakaian yang saya pakai ini industri petrokimia dari minyak bumi. Nah, bahan-bahan produk petrokimia ini contohnya yaitu pakaian, produk kosmetik dan parfum, ada plastik, kemudian ada bahan-bahan yang lainnya seperti teflon, sikat rambut, dan lain sebagainya. Polimer. Pada petrokimia, itu polimernya adalah polimer sintetik. Contohnya plastik sintetik, serat-serat sintetik seperti nilon, ya. Kemudian ada karet sintetik. Pemanfaatan produk petrokimia untuk industri kendaraan. Contohnya yaitu proses pembuatan suku cadang, bumper, kemudian bodi motor, ya, casing motor yang terbuat dari plastik. Itu bahannya dari minyak bumi, ya, produk dari petrokimia. Kemudian ada industri kemasan, ya, plastik, ya, itu pasti. Kemudian ada industri super, ya, kemudian robotik, ada industri bioteknologi. Dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Jadi minyak bumi itu bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, akan memberikan dampak, ya, terhadap lingkungan. Yang pertama itu pencemaran udara, ada karbon monoksida, karbon dioksida, ya, kemudian ada efek rumah kaca dan hujan asam. Ya, hujan asam berarti hujan yang mengandung bahan-bahan ini pencemar udara dari bahan yang diperoleh dari pengolahan minyak bumi. Ya, nanti hujan asam pasti akan merusak kesuburan tanah. Sekian, terima kasih. Selamat malam, saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisma selalu di hati.